Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada sore hari ini untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Ya, di sore hari ini pada tanggal 18 Oktober 2021 kita bersama-sama untuk melihat ya dari hasil pengerjaan untuk bangunan pit building yang berada di sisi kiri trek lurus sampai saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Untuk lantai bawah yang akan digunakan sebagai garasi pedok dan lantai kedua ini yang akan digunakan sebagai tempat meeting room dan lain-lain ya, untuk tribun juga sudah dilakukan perakitan. Dan saat ini di bagian kanan ini sudah dilakukan kembali untuk penaruhan di bagian tiang di lantai bawah atau garasi pedok, dan sudah mulai diletakkan itu ya alat krem mengangkat untuk material panel modular ini untuk dipasang di posisi yang sudah ditentukan. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir ya, untuk bangunan modular ini sangat kuat sekali karena terbuat dari baja ringan yang sudah teruji kekuatannya ya. Ini adalah bangunan yang sangat praktis dan efisien tentunya untuk kita bisa mengejar target ya, untuk mengadakan balapan World Superbike maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, kita beralih ke sini untuk melihat dari material-material yang sudah disiapkan di sisi kiri. Seperti yang kita lihat di sini ya, banyak sekali untuk bangunan atau material-material panel modular yang sudah disiapkan di sisi kiri atau di belakang sini ya, seperti yang kita lihat. Nah, ini pengangkatan untuk material juga sudah mulai dilakukan di mobil-mobil yang membawa atau mobil trailer ya, yang membawa dari Jawa sana langsung menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, di sore hari ini bisa diperhatikan untuk pengerjaan masih terus dilakukan. Walaupun sesore ini para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka, perlu diketahui buat kalian semua untuk pengerjaan di sini ya dikerjakan siang malam ya. Malam hari juga nanti akan terus dijos untuk percepatan pembangunan ya, supaya bisa terselesaikan. Karena mengingat waktu sudah sangat minim sekali ini ya, seharusnya sudah selesai, tetapi memang kondisi dan situasi yang seperti ini mau tidak mau kita harus segera menyelesaikan untuk kita bisa adakan balapan yang kita tunggu-tunggu nantinya. Ya, kita akan menuju ke bagian depan ini untuk melihat situasi di sore hari ini. Sinaran matahari bisa terlihat ya, yaitu sunset yang begitu indah di bagian sebelah barat. Ya, selain itu juga untuk informasi terbaru buat teman-teman semuanya bahwa untuk persiapan pengecatan akan segera dilakukan di bagian trek lintasan. Ya, di sini ternyata ya untuk alat-alat yang sudah disiapkan. Dan bisa terlihat di sisi kiri kita yaitu box-box yang terbungkus. Ini merupakan motor-motor untuk Idemitsu Asia Talent Cup yang sudah berdatangan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan di sini merupakan peralatan yang dibutuhkan untuk pengecatan ternyata ya. Nah, ini bisa diperhatikan bersama-sama. Jadi alat-alat canggih yang akan melakukan pengecatan besok, kita sudah tidak bersabar ini ya. Kita kira tadi sore akan dilanjutkan untuk pengecatan, tapi berhubung kondisi dan situasi tentunya besok akan dilanjutkan untuk persiapan pengecatan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Jadi semakin tidak sabar kita untuk melihat dari jadinya ya, atau setelah dicatnya nanti maka akan terlihat lebih mantap. Dan di sini bisa diperhatikan juga untuk jalur menuju ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana ya, sudah dilakukan pengaspalan tadi siang. Kita bisa perhatikan di sini sudah tersambung semuanya dari jalur provinsi menuju ke bagian sebelah kanan race control yang berada di sini. Oke, kita kembali ya. Sebelum kita lanjut ke depan, kita perhatikan dulu untuk pengerjaan lanjutan di bagian penanaman rumput area yang masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Bisa terlihat di bagian sebelah kanan tikungan ke-17 untuk penanaman rumput area masih terus berlangsung oleh para pekerja di sini ya, masih terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, dia menghello kita luar biasa ya.
Sehat selalu buat mereka yang selalu kerja keras untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Oke, kita kembali ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di sini kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari hasil pengerjaan untuk gardu PLN. Nah, itu dia ya. Jadi untuk pengecatan sudah terselesaikan. Kalau kita perhatikan lebih cantik kelihatannya setelah dicat ya. Ya, di sini kita lihat untuk bangunan race control sampai sejauh ini pemasangan untuk ACP atau panel-panel yang ada di sini untuk penempatan di bagian banner nantinya atau tulisan yang akan ditaruh di bagian luar ini. Nah, seperti yang kita lihat di belakang ini maksud kita itu sudah backgroundnya sudah dilakukan warna biru ya. Nanti tulisan akan ditaruh di bagian tengah itu dan akan dilengkapi dengan lampu LED tentunya ya untuk melengkapi dari keindahan atau model dari ACP yang ada di race control tersebut. Oke, lanjut untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini, dimana kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari aktivitas pengerjaan atau capaian yang terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika menyambut ajang balapan yaitu Daihatsu Asia Talent Cup yang pertama ya pada tanggal 12 sampai 14 November dan dilanjutkan dengan WSBK atau World Superbike yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai 21 November dan MotoGP tentunya yang kita tunggu-tunggu pada bulan Maret 2022 mendatang. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan kita beralih sedikit ke sisi sebelah kanan untuk tenda di sini sudah dibuat ya. Kayaknya di sini nanti untuk para pekerja ya berteduh sedikit tentunya. Dimana untuk penempatan juga di bagian tribun portable akan ditaruh di bagian sisi sini nantinya untuk persiapan lanjutan pengerjaan di bagian tribun yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, peralatan-peralatan sudah disiapkan untuk bagian tribun nantinya akan dirakit di sini tentunya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan khawatir, untuk tribun itu cepat sekali juga ya untuk pemasangannya karena tinggal dipasang saja. Jadi seperti informasi yang kita dapatkan untuk percepatan dari pengerjaan, maka di bagian pondasi dasar untuk tribun itu sendiri tidak dilakukan yaitu pengecoran untuk saat ini ya. Hanya dilakukan yaitu pengecoran di bagian tiang tribun itu sendiri dan lanjut untuk perakitannya. Oke, kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat untuk curb-nya sudah dibersihkan, begitu juga di bagian rumput area terlihat lebih rapi pada sore hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di keseluruhan lintasan tikungan kedua dan seterusnya, untuk pengerjaan lanjutan di curb akan dilanjutkan pengecatan. Kita perhatikan dulu untuk hasil atau progres pengerjaan yang masih terus dikerjakan di tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama yang ada di sini. Ya, untuk jalurnya ya sudah terlihat jelas sudah terselesaikan untuk pengaspalan. Itu juga di bagian belakang itu sudah dirapikan untuk mempercantik dari tribun VVIP tempat duduknya para tamu elit tentunya yaitu tamu negara nantinya. Khususnya Pak Presiden Joko Widodo akan duduk di sini untuk melihat keindahan atau progres dari jalannya balapan. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, ditaruh papan juga di bagian atas ya supaya tidak terlalu panas nantinya. Untuk persiapan di bagian belakang itu ya, tempat parkir dan lain-lain bisa digunakan nanti untuk tribun VVIP ini. Ya, pemandangannya di sini bisa kita perhatikan ya, keseluruhan lintasan di sore hari ini. Ya, material gravel juga sudah rapi sekali maupun pengerjaan lanjutan di bagian concrete barrier, debris pen, safety fence semuanya sudah tersambung. Ya, di sini kita turun sedikit untuk melihat dari posisi depan atau bagian teras depan yang ada di sini ya.
batu alam sudah dipasang dengan rapi, begitu juga untuk penanaman penghijauan maksud kita di bagian depan ini nantinya akan dilanjutkan ya. Sudah dilakukan penanaman itu berapa bagian untuk tanaman-tanaman yang khusus ya untuk menambahkan keindahan di tribun VVIP tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit sejauh ini ya. Jadi kemarin sempat kita lihat tergenang sedikit ketika hujan deras turun ya. Ternyata ya sempat kita bertanya di bawah ya kenapa tergenang, karena memang di bagian drainase horoton, mungkin teman-teman ingat ya, pas pengaspalan ditutupi oleh lakban hitam. Nah, diingat ya. Jadi itu belum dicopot ternyata. Setelah dicopot maka air itu langsung mengalir dengan derasnya. Seperti itu. Oke, kita sudah berada di tikungan kedua menuju 3 dan 4 seperti yang kita lihat di sini. Untuk cupnya sudah dibersihkan ya, dan akan dibersihkan lagi besok untuk persiapan pengecatan maupun bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan di bagian run off-nya ya, atau area fudge. Di beberapa bagian memang akan dilanjutkan untuk pengecatan supaya terlihat lebih rapi nantinya di sirkuit ini sendiri. Oke, lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini untuk bersama-sama melihat dari hasil pengerjaan atau hasil capaian sejauh ini. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi kondisi di sore hari ini, kita perhatikan di sisi kiri di mana tadi siang kita perhatikan ya belum secara keseluruhan tersambung untuk lapisan agregat. Dan di sore hari ini bisa diperhatikan, nah ini sudah dilakukan pemadatan di bagian depan di mana ada drainase di bagian bawahnya sudah ditimbun ya. Dan untuk lapisan agregatnya sudah menuju ke jalur outer service road, segera akan tersambung untuk pengerjaan di bagian jalur bypass yang berada di sisi timur tersebut atau jalur pintu masuk sebelah timur ya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ya. Area rumput yang baru ditanam memang agak berbeda bentuknya dengan yang sudah ditanam terlebih dahulu tentunya. Nah, itu ya, ada yang hijau sedikit, ada yang agak ke kuning-kuningan ya, tentunya nanti setelah tumbuh secara bersamaan maka akan terlihat lebih indah. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Kita perhatikan dulu untuk tunnel kedua. Nah, untuk tunnel kedua juga sudah selesai pengerjaan, baik pemasangan instalasi lampu maupun pemasangan di bagian pipa-pipa sudah dilakukan. Untuk jalur yang akan terhubung langsung ke bagian tunnel, di sana sudah dilakukan pemadatan, penghamparan, tinggal lanjutan untuk pengaspalan sedikit supaya tersambung ke bagian tunnel yang berada di tunnel kedua atau terowongan kedua ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari ini. Kita bersama-sama melihat untuk capaian pengerjaan. Jadi tinggal menunggu untuk pengecatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian landscape, di bagian dalam ini juga ya akan dilanjutkan untuk perapian supaya semuanya terlihat lebih rapi. Ya, di sore ini kita akan lihat untuk tribun terbuka. Di sini merupakan tribun yang sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Karena ini kita bisa lihat nantinya pemandangan yang sangat eksotis, amazing sekali ya. Untuk pemandangannya di ketinggian bukit ini. Nah, ini jalurnya sudah mulai terlihat itu semakin dilakukan penggalian supaya tidak terlalu tinggi nanti atau tidak terlalu curam untuk jurang yang ada di sini, karena ini bukit lumayan tinggi ya. Ya, pemandangannya kalau kita berdiri di atas sini ya, kita bisa lihat keseluruhan. Coba diperhatikan. Nah, dari trek lurus maupun tikungan ke-9, ke-8, tikungan ke-12, 13 semuanya kita bisa melihat aksi balapan para pembalap yang sedang berlaga di lintasan sirkuit ini sendiri.
Ya, di sini kita tarik sedikit untuk melihat dari kesiapan di material grepol sudah terhamparkan semuanya dengan rapi di sini, maupun curb area, rumput area, dan billboard Pertamina yang berada di depan bukit itu terlihat sudah rapi sekali di sore hari ini. Maupun pengerjaan di bagian outer surface road di sini ya, bisa diperhatikan untuk garis putih ini merupakan concrete barrier yang sudah terpasang sepanjang outer surface roadnya. Oke, lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini. Kita turun ini sedikit ya, agak rendah supaya melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang sudah dilakukan di bagian materi grepol yang sangat rapi sekali kalau kita perhatikan ya, sepanjang tikungan ke-9, 10 menuju tikungan ke-11 ini. Terlihat di sini tidak ada aktivitas yang kita lihat karena memang sudah safe sekali ya. Semuanya pengerjaan di bagian grepol area maupun pengerjaan di curb yang kemarin kita lihat masih dilakukan pengecoran, sekarang sudah tersambung 100%, maupun pengerjaan di area rumput sudah selesai dilakukan di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini ya. Ya, kita beralih ke sisi kanan dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Nah, itu ada pengerjaan untuk lanjutan di bagian box control untuk drainase ya. Jadi untuk drainase bentuk beton yang berada di bawah grepol area, di sanalah tempat nanti untuk mengecek dari kelancaran air itu sendiri. Ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13, ya seperti yang kita perhatikan semuanya sudah siap ini untuk dilanjutkan pengecatan di curbnya maupun pengerjaan di rumput dan di grepol akan segera dihamparkan. Ya, di bagian sebelah dalam atau di bagian sebelah kanan di sana masih terus berlangsung untuk pemerataan ya. Penempatan untuk tribun portable tentunya akan dipasang di bagian sebelah kanan kalau kita lihat ya. Karena di bagian groundnya saat ini masih terus berlangsung, yaitu perapian untuk bagian penempatan tribun itu sendiri. Ya, kita lihat sedikit di sisi kiri seperti yang kita perhatikan untuk tribun atau material tribun yang sudah didatangkan dari tadi pagi sampai sore hari ini sudah berdatangan semuanya, dan di sini ditaruh ya, dibongkar tentunya untuk diletakkan. Nanti tinggal dirakit saja untuk tribun yang kita sudah liput lebih dekat ya, live tadi siang untuk melihat dari proses atau model dari tribun itu sendiri. Ya, di sini dijajarkan di sisi kiri semuanya, dan para pekerja juga lagi mengecek untuk posisi bagaimanakah modelnya nanti akan dirakit terlebih dahulu di posisi di bagian mana, seperti itu ya. Di meetingkan dulu terlebih dahulu untuk segera dipasang. Ya, di sini terlihat untuk pemerataan di grepol area masih terus berlanjut sampai sore hari ini untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih tersisa. Dan kita sudah kembali ke bagian trek lurus ya, di mana awal penerbangan kita untuk kita upload pelintasan tadi. Kita bisa perhatikan di beberapa titik yang masih terus dikerjakan, seperti yang kita perhatikan di bagian tikungan ke 15 menuju ke 16 di sisi kanan sudah oke sekali. Untuk rumput areanya sudah dilakukan tadi siang ya, dan saat ini masih terus berlangsung yaitu pengerjaan di bagian sebelah kanan maupun di bagian sisi kiri untuk area grease atau rumput yang berada di beberapa titik yang masih terus dikerjakan. Nah, di bagian sebelah kanan di sini bisa kita lihat untuk pengerjaan masih terus dilakukan penghamparan ya untuk tribun di bagian sebelah kanan trek lurus. Ya, sampai sore hari ini kita sudah kembali ke garasi pedok, masih terus berlangsung pengerjaan, para pekerja terus melakukan perakitan. Nah, tiang yang kita lihat tadi sudah terpasang dengan lebih bagus ini pada penerbangan kita sudah kembali di sini ya. Ya, sudah siap sekali, tinggal dilakukan untuk perakitan di bagian panel modular yang akan dipasang untuk lantainya maupun di bagian atasnya.
Mungkin sampai di saja perjumpaan kita di sore hari ini untuk melihat dari progres capaian pengerjaan yang sudah didapatkan ya. Sebentar lagi untuk bangunan pedok modular ini akan segera terselesaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.